Oke, terima kasih Bapak Langsung Ketua SPMSI atas materi hasil risetnya. Selanjutnya narasumber kita yang terakhir, Bapak Samsul Bahri Esos MSc. Beliau mengangkat riset tentang Komisi Pemilihan Umum Kota Palu di dalam pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palu di tengah pandemi melalui pemanfaatan e-gov. Untuk Bapak Samsul saya persilakan. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan saudara moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha atas limpahan rahmatnya sehingga kita bisa bertemu kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, sebagaimana kegiatan ini adalah memaparkan terkait dengan hasil riset yang pernah kita lakukan mungkin sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu, ya. Dan saya melakukan penelitian riset terkait dengan Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota di tengah pandemi melalui pemanfaatan e-government. Seperti ketahui bahwa pemilihan kepala wali kota yang digelar pada tahun 2020 yang lalu itu digelar pada saat di tengah pandemi. Memang pada saat itu sebuah kondisi yang sangat dilematis karena di satu sisi kita harus waspada terhadap ancaman pandemi yang berbahaya itu, namun di satu sisi kita harus taat pada aturan yang ada dan kita tidak bisa tinggalkan, dan kita harus memiliki wali kota sesuai dengan ketentuan. Nah, itu yang menjadi stressing yang saya menjadi tertarik untuk melakukan penelitian tentang sejauh mana bagaimana KPU itu bekerja di tengah tekanan wabah pandemi. Di sini juga saya mengaitkan dengan pemanfaatan e-government. Jadi di mana bahwa diketahui Komisi Pemilihan Umum dalam banyak aktivitasnya itu banyak sekali menghadirkan yang namanya e-government. Ada banyak sekali platform e-government yang digunakan, mulai dari proses dana kampanye, proses rekapitulasi, proses validasi data pemilih dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan hasil penelitian yang saya lakukan di lapangan, memang kalau kita lihat terkait dengan hasil penelitian yang di sana, menunjukkan bahwa dari beberapa government yang dihadirkan oleh Komisi Pemilihan Umum, tidak satupun dari hasil teman saya, tidak satupun yang berjalan tuntas, ya, karena ada kendala-kendala yang dihadapi. Misalnya sistem SIDALI, sistem data pemilih, sebagian besar ya tidak secara keseluruhan, kecuali misalnya penggunaan pencalonan itu dia menggunakan sistem juga, tapi dalam skala besar itu tidak terselesaikan, ya. Seperti misalnya sistem rekapitulasi dari lapangan itu dia terhenti karena ada beberapa kendala yang dihadapi. Misalnya Komisi Pemilihan Umum mengklaim bahwa salah satu kendala yang dihadapi adalah secara teknis terkait dengan listrik listrik yang sering tidak stabil dan sebagainya. Namun dalam beberapa penelusuran data lebih lanjut terkait dengan itu bisa diatasi, ya. Tapi sehingga saya mengatakan bahwa keseriusan yang lebih penting diutamakan
untuk mengatasi masalah itu. Karena itu persoalan di sini, karena perkembangan teknologi yang sangat luar biasa saat ini itu sudah mampu menghadirkan teknologi yang sangat efisien energi. Nah, seperti masalahnya ya. Terus nah, terkait dengan pelaksanaan pemilihan di sana, yang pertama adalah terkait dengan produktivitas. Jadi saya melihat bahwa Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu itu telah ada upaya dan komitmen yang kuat untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pasangan calon kepala daerah, pasangan calon kepala daerah, wali kota dan wakil wali kota pada saat itu. Yang ditunjukkan pada beberapa hal, misalnya mulai dari membangun, memanfaatkan di tengah pandemi yang melanda pada saat itu, memanfaatkan banyak sekali platform e-government untuk mendukung kinerjanya dalam mensukseskan pemilihan wali kota pada saat itu. Dia menghadirkan platform media sosial untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat atau kepada publik, dan juga menggunakan beberapa sosial media untuk mengintensifkan hubungan mereka dengan para calon. Di sana itu dia juga menghadirkan banyak sekali regulasi yang diberikan untuk mendukung kualitas pelaksanaan pemilihan wali kota pada saat itu. Dokumen-dokumen banyak sekali yang diberikan, dan saya melihat bahwa sesuai dengan klaim yang disampaikan oleh beberapa yang hasil wawancara saya dengan semua meskipun bukan calon secara langsung, tapi calonnya dan sebagainya, banyak berinteraksi dengan Komisi Pemilihan Umum. Pada dasarnya dia telah Komisi Pemilihan Umum pada dasarnya sangat efisien ya. Karena kenapa? Dia meskipun misalnya ketaatan pada proses administrasi yang harus dipatuhi dan ditaati, tetapi dia mengusulkan kepada para peserta atau calon pada saat itu untuk bisa berinteraksi lewat sosial media dan tanpa berbatas waktu. Jadi menurutnya tidak lagi berbatas misalnya untuk menyelesaikan, mempercepat proses di situ, dia tidak terbatas misalnya jam kerja. Dia biasa mengklaim bahwa kami membuka bahkan sampai jam subuh, bahkan menurutnya atas klaim mereka ya. Ini untuk memaksimalkan kinerja tetap taat dan patuh pada tahapan yang sudah ditentukan ya, dan tidak boleh lewat daripada tahapan-tahapan yang sudah dibuat di awal sebagai mekanisme yang ditaati bersama. Terkait dengan efektivitasnya, jadi banyak sekali juga terkait dengan efektivitas yang dilakukan. Ini selanjutnya kualitas. KPU Kota Palu, kalau kita lihat sini adalah KPU Kota Palu, calon wali kota dan wakil wali kota Palu, dan masyarakat sebagai pemilik suara. Ya. Jadi tiga bagian ini yang berinteraksi dalam proses pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palu kemarin. Jadi intinya bahwa intinya terkait dengan pemanfaatan government, bukan hanya informasi ini saya dapatkan kemarin, dia juga menjelaskan informasi dalam jangka yang waktu panjang terkait dengan pemanfaatan government ini berjalan, tapi puncaknya itu tidak belum sampai gitu. Seperti misalnya, nah ini menjadi teknis, ada informasinya teknis, tapi ketika dikorelasikan dengan banyak hal yang mungkin bisa menyelesaikan masalah itu, mungkin penting dilakukan penelusuran lebih dalam dari terkait itu. Saya kira saya balik dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita berikan aplaus untuk ketiga narasumber kita. Baik, untuk
selanjutnya sebelum kami membuka sesi pertanyaan, kami persilakan penanggap Bapak Dr. Haji Irwan Waris MSc sekali dapat mengikuti seminar dan publikasi ini. Yang saya ekspresi sebetulnya adalah ini adik-adik mahasiswa. Sekarang biar saudara-saudara melihat bahwa perspektif ilmu pemerintahan itu tidak seperti yang banyak diteliti oleh mahasiswa S1 sekarang ini. Ya, jadi judul-judul kita yang masih ada sekarang ini dulu administrasi publik. Ya, menurut saya tidak boleh yang seperti itu. Kita punya ciri sendiri di pemerintahan. Karena kalau boleh dilakukan, mestinya tidak perlu ada prodi pemerintahan, prodi administrasi publik saja. Kita bergabung saja. Jadi saya meminta ya saudara-saudara melihat apa yang ditampilkan hari ini menunjukkan bahwa perspektif program studi ilmu pemerintahan itu sungguh luas dan banyak hal yang bisa kita pelajari. Seperti yang dikemukakan Pak Asrifai tadi tentang good governance, kolaboratif governance, networking dan governance, mestinya ini ada pada mata kuliah. Jadi tidak dimiliki oleh dosen saja, tapi dimiliki oleh mahasiswa, terutama literaturnya. Karena kebingungan mayor sekarang ini adalah literaturnya. Mungkin pada mata kuliah seperti good governance, teori-teori ini sudah diajarkan dan bukunya diberikan. Bahkan mungkin ini tantangan bagi teman-teman yang latar belakangnya ilmu pemerintahan membuat buku ini. Ya, dikemukakan Pak Sripai tadi itu sebetulnya teori-teori kalau digabung dari buku itu. Buku teks malah, bukan buku aja. Sehingga kita punya arah di program studi pemerintah. Sekarang ini di program studi pemerintah seperti kita tidak punya arah karena tidak ada yang mengarahkan. Nah, hari ini saya kira kalau itu kita tetapkan, maka akan ada arah. Jadi itu harapan saya, karena saya bukan dari latar belakang ilmu pemerintahan, saya ilmu administrasi publik. Makanya saya begitu prihatin melihat keadaan kita ini. Oh, pemerintahan dari penelitian administrasi publik. Ada yang mengatakan boleh, menurut saya tidak boleh. Kalau boleh kita gabung aja ke administrasi publik. Jadi berbahagia sekali kita mendapatkan masukan. Kemudian ada yang mahasiswa, saya kira kita akan memasuki era di mana kita harus, sebetulnya bukan memasuki, harus membuat artikel. Sudah pernah dilakukan itu, lalu berhenti. Barangkali satu-satunya prodi di Asia yang sarjana tidak membuat artikel. Saya suka menggunakan kata-kata yang bombastis. Ya barangkali kita menetapkan bahwa artikel itu harus ada. Kemudian di berbagai prodi sepintas saja, dan ini bagus, saya kira kita harus biasakan ini ada seminar publikasi. Saya mulai dari Pak Syamsul Bahri. Ya memang kita lihat Pak Syamsul, KPU menyelenggarakan pilkada dalam konteks publik sepertinya berlangsung begitu mulus, tidak ada masalah, tidak ada gejolak. Bahkan saya rasa lebih soft dibandingkan pada waktu-waktu sebelum pandemi. Tapi sebetulnya banyak sekali persoalan. Saya lihat Anda tidak sibuk itu karena kita tidak melihat laporan yang Anda bikin ya. Mungkin Anda buat itu. Misalnya saja soal data awal calon pemilih itu selalu menjadi persoalan. Saya kebetulan banyak diundang sebagai narasumber untuk membahas pada penyiapan awal yang disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam Lindung Capil yang menyiapkan data awal untuk menjadi DPS. Kalau DPS ke DPT, karena COVID, rasanya KPU agak gampang menunjukkan kepada masyarakat saat itu bagaimana kalau ada persoalan
para data DPS menjadi DPT. Itu dulu menjadi soal. Banyak warga Kota Palu, terutama yang tinggal di pinggiran kota, yang di gunung sana, itu tidak terdata. Dan dulu sarannya Dukcapilnya yang ke sana, tapi tidak menemukan. Sehingga itu bisa dimanipulasi. Kemudian data-data di ya, masyarakat yang baru datang. Saya lihat Anda tidak masuk ke situ. Kemudian kedua, soal politik uang ini yang mengarah ini. KPU juga kalau ditanya ini, terutama Bawaslu, kalau ditanya bagaimana Anda menjelaskan soal terjadinya politik, karena ada ini. Ya, politik uang itu terasa, tapi sulit sekali terdeteksi. Mestinya peneliti bisa mendeteksi, mengalahkan Panwaslu yang di kecamatan, pengawas pemilu. Kalau pilkada bukan Panwaslu namanya. Pak Seripai tahu di mantan ketua Bawaslu. Anda tidak sampai ke situ. Padahal politik uang ini mestinya bisa dielaborasi sehingga bisa menjadi masukan yang bagus bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu. Anda terlena dengan kesuksesannya. Sidali itu sebenarnya backup. Sidali itu tidak menentukan orang menang atau kalah. Yang menentukan itu tetap perhitungan manual. Sidali itu entah dia rusak, tidak soal. Itu hanya mengawal perhitungan manual. Dan Sidali itu kan di-upload berbagai dokumen sehingga membackup kesahihan perhitungan manual. Saya kira itu poin dari saya. Lalu dari Pak Lahusen, betul Pak Lahusen, pertumbuhan ekonomi kita 11,5%. Saya kira Anda juga setuju dengan saya bahwa gini rasionya 0,35. Artinya gini rasio itu spannya lebar sekali, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi itu tidak terbagi merata kepada rakyat banyak, tapi dia ke atas, ke segelintir orang. Ini sebetulnya menjadi pengetahuan umum kita selama ini. Tingkat masyarakat miskin kita tetap tinggi, investasi tinggi, tapi PAD tetap rendah. Saya kira bukan persoalan korupsi saja. Ini juga kalau Anda dikejar, siapa yang korupsi? Saya kira Anda akan gagal menjelaskan ini. Mestinya judulnya ini modus. Ya, kalau saya lihat tadi pendekatannya pada modus, karena bisa berbahaya ini. Kalau orang kejar, Anda menyebut korupsi apa? Anda menyebut perusahaan-perusahaan besar yang ada, apakah betul dia terindikasi korupsi? Karena sekarang ini saudara sekalian, sering sekali ada orang selalu mempersoalkan perusahaan besar. Yusuf Kalla misalnya ada di Poso Power atau pemilik Poso Power. Kenapa? Kita kan mengundang investor dari luar bahkan. Lalu ada pengusaha kita dalam negeri yang bisa menanam modal, apa yang menjadi masalah? Kalau perlu kita beri dia karpet merah. Yang menjadi masalah, kalau dia membuat masalah, yaitu misalnya bermain mata dengan penguasa atau menjadi bagian dari pihak yang selama ini kita sebut elit yang bisa menentukan siapa yang menjadi pemimpin. Apa istilahnya? Segelintir orang yang bisa mengatur negeri. Itu yang kita protes. Nah mestinya Pak Lahusen penelitiannya kenapa PAD kita lemah? Karena soal hubungan keuangan pusat dan daerah yang tidak berimbang. Itu problemnya. Pajak bukan turun ke daerah, provinsi kabupaten kota, tapi dia ke pusat. Karena prinsip negara kesatuan Republik Indonesia seperti itu. Karena kalau mau ke daerah, maka nanti ada daerah yang miskin, tapi ditarik ke pusat baru dibagi menjadi daun kan,
sehingga negara-negara daerah miskin kayak NTT juga mendapat proporsi yang lumayan yang bisa membangun daerah. Jadi bukan karena korupsi saja yang menjadi penyebab kemiskinan itu, tapi pembagian pajak, hubungan keuangan pusat dan daerah yang saya kira mesti didefinisikan. Itu yang membuat daerah-daerah kayak Aceh, Riau, Papua yang biasa memproses. Mestinya ditarik ke situ itu Pak Lausen. Kalau tidak, ya penelitian kita ini bisa juga disebut penelitian yang paranormal sifatnya ini kan. Tapi mungkin kalau diubah judul menjadi modus apa? Saya setuju itu. Tapi kalau penunjuk korupsi, saya tanya siapa yang korupsi? Yang Anda tunjukkan ini ada tersangka. Lalu Pak Asrifai, saya tertarik sekali dengan Pak Asrifai karena langsung menunjukkan kepada kita. Jadi adik-adik ya, masalah tambang itu orang pemerintah itu boleh, masalah pemilu boleh. Sekarang Pak Asrifai yang langsung bisa membuka wawasan kita bahwa produk pemerintahan itu luar biasa perspektifnya. Jangan lagi implementasi kebijakan publik semua. Baru ambil Edward, mual kita itu. Ini menarik sekali ya di Pak Asrifai. Networking, ada yang good governance, ada yang kolaboratif. Apa sih bedanya itu kan menarik. Bedanya kolaborasi, bedanya networking, bedanya good governance, bedanya pentahelix. Karena sepintas sama saja. Ini menarik. Soal auxiliary state tadi kayak Bawaslu pasti. Menurut hemat saya, jangan karena dia merasa auxiliary state lalu Bawaslu itu tidak bekerja maksimal. Bawaslu itu menurut saya eksekutif. Dia auxiliary state. Sebenarnya pekerjaan Bawaslu itu adalah pekerjaan negara. Tetapi karena sama dengan KPU, KPK, itu pekerjaan negara, pekerjaan eksekutif. Tapi karena eksekutif kehilangan kepercayaan dari rakyat, maka dipilih pihak yang independen. Sama polisi, kenapa ada KPK? Ada polisi, ada jaksa. Karena polisi, jaksa untuk sementara ini rakyat tidak terlalu percaya. Maaf ini bahasa kasar. Terhadap korupsi kan KPK di itu auxiliary state di sini. Tapi dia adalah eksekutif. Jangan merasa auxiliary state lalu merasa inferior, tidak mesti bekerja secara benar. Terutama kritik saya sama Bawaslu. Saya merasa makin kesini makin kita tidak menemukan Bawaslu, saya rasa. Bawaslu itu bekerja ketika Pak Asrifai ketua dan sebelum itu. Sekarang ini makin tidak beres. Bahkan Bawaslu itu tidak mengerti yang mana pelanggaran, yang mana bukan pelanggaran. Saya selalu berteriak, sekarang ini sudah masuk tahapan. Kalau ada yang menyebut dirinya calon presiden itu melanggar itu menurut saya. Tapi KPK Bawaslu tidak mau, tidak nanti kita dituntutkan. Bawaslu tidak mengedukasi partai, tidak mengedukasi calon pemimpin, tidak mengedukasi masyarakat. Itu kecewa kita. Sehingga makin kesini rasanya apakah Bawaslu memang ini ada kerjanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong untuk teman-teman mahasiswa jika tertarik dengan judul-judul baru berkaitan dengan networking, berkaitan dengan governance, kemudian terkait dengan tambang, terkait dengan partisipasi pemilih, KPU, silakan untuk mendatangi narasumber kita. Narasumber kita akan menerima Anda untuk berdiskusi kalau mungkin ada pertanyaan yang Anda mau tanyakan kepada narasumber. Atas nama Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Asrifai MSI, Bapak Samsul Bahri Esos MSc, Bapak Lausen Zuada SIP MIP, Bapak Dr. Haji Irwan Waris
SIP MSI MSI dan Bapak Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Bapak Dr. Nurhanis MSI dan Ibu Dr. Siti Haira Hasan Ketua Prodi S3 Ilmu Sosial Pasca Sarjana. Terima kasih juga kami ucapkan banyak teman-teman mahasiswa yang sudah hadir berpartisipasi di kegiatan ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan seminar dan publikasi penelitian laboratorium ini kami nyatakan kami tutup. Bila itu berjaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.